Maaf Adinda sebelumnya, kenapa Bang? Dulu waktu Abang ngelamar kamu tuh sebenarnya saya udah pelet dulu kamu. Wah, marah-marah dia nanti. Pelet tersebut dilakukan kepada orang yang sudah punya istri atau sudah punya pasangan, selain dosa syirik yang dilakukan, dia dapat dosa yang lain. Mungkin pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau gara-gara pelet orang jadi nikah? Kan seneng nih jadi nikah. Bagaimana status nikahnya? Ini maksudnya bukan untuk ditiru ya. Yang penting kan sah nikahnya, bukan itu maksudnya. Tapi ini bahasan tentang bab itu. Ulama mengatakan, jika saat nikah syarat-syaratnya terpenuhi, maka nikahnya sah. Maka nikahnya sah. Sebagaimana juga diterangkan dalam fatwa Sabaqah al-Islamiyah, bahwa menghukum menikahi orang karena sihir alias karena asbab pelet tersebut ya, tidak mempengaruhi kesohihan atau kerusakan nikah jika syaratnya, satu, rukunnya dan syarat-syaratnya terpenuhi. Jelas ya, ada maharnya, ada walinya ya, ada ijab kabulnya ya kan. Ini ada saksinya. Ini adalah hal-hal yang menjadikan kewajiban adanya dia, maka adanya sah nikahnya. Jika itu ada, ya, jika itu ada maka sah pernikahannya. Walaupun sampai punya anak, itu kan sebab saja sesungguhnya. Walaupun Allah yang telah menentukan itu. Kalau bukan Allah yang berkehendak, bagaimanapun sihirnya tidak akan pernah terjadi. Wah, kalau begitu saya besok mau nyihir orang, nggak boleh. Ini perbuatannya sendiri sudah dosa besar ya. Udah dosa besar. Kemudian qadarullah kita punya anak asbab melet orang. Kemudian baru dapat hidayah, tobat. Apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan jika ada yang begitu? Ya, apa yang harus dilakukan? Ulama mengatakan dia harus bertobat dengan pertaubatan sebagaimana yang sering disampaikan. Ikhlas karena Allah, menyesali, azam tidak mengulangi, meninggalkan perbuatan tersebut. Meninggalkan perbuatan tersebut. Itu minimal ya, bertobat sebelum datang kematian dan sebelum datang azab. Kemudian yang jadi perbedaan di sini, apakah wajib kita beritahukan kepada istri kita atau ke mertua kita? Maaf Adinda sebelumnya, kenapa Bang? Dulu waktu Abang ngelamar kamu tuh sebenarnya saya udah pelet dulu kamu. Wah, marah-marah dia nanti. Jadi kata ulama, lebih baik jangan. Hanya antum dan Allah saja yang tahu. Yang penting tobatnya sudah terjadi, ya sudah ya. Untuk bab ini untuk menjaga supaya rumah tangga tidak menjadi rusak. Karena apa? Kalau istri kita tiba-tiba tahu, dia akan bilang, padahal saya nggak cinta sama kamu Bang dulu, cintanya sama tetangga satunya lagi. Nah, minta cerai nanti dia bahaya. Apalagi kalau sudah punya anak, akan hancurlah rumah tangga. Ya, maka lebih baik jangan, kecuali kalau istrinya memang orang yang masya Allah ya, boleh diceritakan. Tapi lebih baik ditutupi. Ketika Allah menutupi dosa kita, maka tutupilah ya apa yang telah lakukan. Tapi kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi akidahnya. Jika jika ilmu syirik pelet tersebut dilakukan kepada orang yang sudah punya istri atau sudah punya pasangan, selain dosa syirik yang dilakukan, dia dapat dosa yang lain. Itu secara fikih, karena dia menjadi pelakor, perusak rumah tangga orang, dan Rasulullah memecat orang yang suka merusak rumah tangga orang, nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini dosa yang berbeda ya dengan dosa syiriknya. Syirik tetap dapat, dosa ini juga dapat. Karena dia telah merusak rumah tangga orang. Tidak boleh dilakukan. Bukan berarti kalau yang masih gadis boleh, jangan ya. Tapi sama-sama dosa. Tapi kalau sudah yang punya rumah, sudah berkeluarga, lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya.